Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus beliau sahibul bait Bapak Winario, sekeluarga, Bapak Ustaz Dono, Bapak Junaid, dan segenap hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam hari ini spesial karena meskipun hujan, panjenengan masih hadir pada kesempatan ini. Pasti banyak perjuangan, banyak perjuangan melawan ngantuk di rumah. Kalau di sini ya ngantuk semuanya. Ini saya datang tadi ya 50% pada tidur ternyata. Masya Allah. Khusyuk. Alasan mawon itu. Tapi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majlis zikir. Kemudian dilanjutkan dengan majlis ta'lim, yang mana kedua majlis ini yang kita kumpulkan dalam satu majlis merupakan majlis yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah, bahwa tidak sedikit dari hamba-hamba Allah mereka yang jauh dari Allah, sehingga perkumpulan mereka justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majlis kita ini kita harapkan bisa menjadi majlis yang bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga disebutkan di dalam riwayat bahwa majlis ilmu, ketika kita hadir pengajian mendengarkan ilmu yang mana sumber ilmu ini berasal dari Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di sini meskipun hanya sekejap, duduk tidak lama-lama, hanya sekejap untuk mengambil ilmu, itu dikatakan dalam riwayat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sunnah, dan lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Ini kira-kira kalau kita kunjungi orang sakit 1000 itu berapa rumah sakit nih teman? Dan lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Sehari itu ya 1-2 orang jenazah sudah alhamdulillah. Niki 1000 jenazah hadirin. Berapa bulan yang mungkin kita akan lewatkan untuk bisa melayat 10 jenazah? Ternyata semua amalan ini, sholat 1000 rakaat, mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit yang jumlahnya 1000, melayat 1000 jenazah, masih kalah pahalanya dengan duduk di majelis ilmu. Meskipun hanya sekejap, sebagaimana yang disebutkan di riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini duduk di sini insya Allah tidak ada yang rugi. Kita duduk di sini insya Allah bisa menjadi pemberat amal ibadah kita kelak nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang sudah kita kaji dari Syarah Ratibul Haddad. Ini sebelum saya lanjut, pembahasan terakhir itu tentang apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Saya kira semuanya tidur kemarin. Berarti masih ada yang sadar. Iya, apalagi sekarang ini alhamdulillah setelah pengajian ada rekaman, ada YouTube-nya, Masya Allah. Maka kalau panjenengan misalnya ingin mengulang itu tinggal ditonton, di likes,
Wah. Comment and subscribe. Apa? Subscribe. Wah, itu. Tinggal itu aja. Kalau dilihat itu manfaat, monggo. Kita syiarkan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi penarik yang lainnya untuk hadir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca suratul Fatihah di dalam Ratibul Haddad, apa yang kita baca setelah surat Fatihah di awal? Ayat kursi. Ayat kursi. Ini ayat kursi ini juga termasuk ayat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat kursi ini sering dikaitkan dengan ayat yang bisa mengusir setan. Ya, biasanya kita kalau lihat ataupun misalnya merasa ada gangguan-gangguan dari jin ataupun setan, otomatis yang kita baca apa? Ayat kursi. Jadi setan itu lari dengan apa? Ayat kursi. Setan itu lari dengan ayat kursi. Orang gila itu lari dengan dilempari kursi. Para pejabat itu merebutkan kursi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini katanya Gus Dur. Gus Dur seperti itu. Jadi beliau mengatakan perbandingan ini. Kok setan itu lari dengan kursi, kok kita pada cari kursi katanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ayat kursi ini termasuk ayat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyak riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita keistimewaan dari ayat kursi. Dan kapan kita itu membaca ayat kursi, insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas ya sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab ini, Syarah Ratibul Haddad. Yang pertama disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi, fa innaha tahfaduka wa dzurriyyataka, karena sesungguhnya ayat kursi itu akan menjaga dirimu dan akan menjaga anak keturunanmu, wa tahfadhu daraka, dan juga menjaga rumahmu, hatta duwairat allati haula darik, bahkan ada juga orang-orang yang ada di sampingmu, makhluk-makhluk yang ada di sampingmu, tetangga-tetangga yang ada di sampingmu, yang ada di sekelilingmu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keistiqomahanmu menjaga bacaan ayat kursi. Dan alhamdulillah di dalam Ratibul Haddad ini tidak terlewatkan ini ayat kursi. Jadi kalau kita itu mengamalkan Ratibul Haddad tiap hari di rumah kita, manfaat pertamanya apa? Kita jaga diri kita, jaga anak keturunan kita, menjaga rumah kita, dan menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Wa innaha tujiru minal jinni qira'atuha sabahan wa masaan. Dan juga ini bisa menjaga kita dari jin, dari gangguan jin. Ya tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti ada riwayat-riwayat yang menjelaskan lebih detail lagi bagaimana itu jin akan kabur ketika orang itu membaca ayat kursi. Wa qira'atuha idza awaita ila firasyik, dan juga disarankan agar kita sebelum tidur, hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Karena kalau kita mengamalkan ini sebelum tidur, hadirin yang dirahmati Allah, kita baca ayat kursi, maka sepanjang malam Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbiha, dan setan tidak berani mendekat selama kita tidur. Apabila apa? Sebelum kita tidur kita membaca ayat kursi. Cuma masalahnya ini kebanyakan dari kita sebelum tidur kebanyakan baca status. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang lagi baca status ketiduran. Yang ketawa banyak pengalaman tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada riwayatnya hadirin yang dirahmati Allah. Ada riwayatnya.